Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji dari kelas 12 MIPA 1 absen 24. Di sini saya akan memecahkan atau menjelaskan dan mengerjakan soal kimia. Baik, di sini sudah ada soalnya. Perak nitrat dielektrolisis dengan arus listrik sebesar 1,5 ampere selama 1 jam. Jumlah perak yang diendapkan adalah titik. Yang diketahui ARAG sama dengan 108. Supaya kita dapat menjawab soal berikut ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan elektrolisis. Nah, di sini saya memiliki sedikit catatan yang saya akan jelaskan secara singkat. Elektrolisis adalah proses penguraian elektrolit dengan arus listrik di mana energi listrik akan diubah menjadi energi kimia. Setelah saya mengetahui definisi dari elektrolisis, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan dalam elektrolisis. Yang pertama adalah katoda. Katoda atau tempat kation atau juga tempat reduksi. Nah, ketika katoda di sini mengandung kation yang merupakan logam di luar golongan 1A, 2A, aluminium ataupun mangan, maka reaksi yang akan terjadi adalah kation logamnya tereduksi. Selanjutnya adalah ketika kation adalah golongan 1A, 2A aluminium ataupun mangan, maka reaksi yang akan terjadi di katoda adalah air yang tereduksi. Selanjutnya adalah anoda. Anoda adalah konsep rumus dan pengertian sel elektrolisis, tempat anion sekaligus juga tempat terjadinya oksidasi. Nah, di dalam anoda sangat memperhatikan yang namanya elektroda. Nah, yang pertama adalah ketika elektrodanya tidak inert atau inert. Ini berarti bahwa sulit untuk bereaksi, sehingga arti dari elektroda tidak inert adalah elektroda yang mudah bereaksi. Maka reaksi yang terjadi di anoda adalah anodanya akan teroksidasi. Selanjutnya adalah ketika elektrodanya inert. Nah, ketika elektrodanya inert, maka reaksi yang akan terjadi adalah air atau ion akan teroksidasi. Oke, selanjutnya di sini kita punya rumus. Rumus ini adalah mol elektron adalah I dikali T per F. Nah, di mana I itu arus listrik atau ampere. Yang kedua adalah T, waktu atau sekon. Yang ketiga adalah F, nilainya sebesar 96.501, biasanya dikenal dengan tetapan dari Faraday. Selanjutnya yang dibahas pada kali ini yaitu diketahui senyawa yaitu AgNO3 dengan arus sebesar 1,5 ampere dan waktu adalah 1 jam. Nah, 1 jam ini kita konversikan atau ubah ke dalam detik atau sekon, yaitu sebesar 3600 detik. Nah, itu ditanyakan adalah massa Ag yang diendapkan adalah di titik. Yang pertama kali kita harus ditulis, kita harus menulis terlebih dahulu reaksi penguraian dari AgNO3. AgNO3 akan aku pecah menjadi ion-ionnya. Yang pertama adalah ion Ag+ sebagai kation dan yang kedua adalah ion NO3- sebagai anion. Nah, karena yang diminta adalah endapan pada perak, maka kita ambillah kation. Nah, endapan perak berasal dari kation yaitu Ag+. Selanjutnya adalah kita diketahui bahwa Ag merupakan unsur di luar golongan 1A, 2A aluminium ataupun mangan, atau bisa kita katakan Ag merupakan unsur transisi, sehingga reaksi yang akan terjadi adalah kationnya yang akan tereduksi, di mana reaksi yang terjadi adalah Ag+ dan elektron menjadi logam Ag atau endapan Ag. Selanjutnya adalah setelah kita mengetahui rumusnya, kita langsung saja ke cara pengerjaannya. Oke, di sini sudah ada rumus dan juga pengerjaannya. Reaksinya kita ini harus menghitung dari mol elektronnya. Yang pertama adalah I dikali T dibagi dengan F. Ini seperti yang tadi ya, rumus yang tadi. Nah, kita lanjut ke bawahnya, ada mol elektron sama dengan 1,5 dikali 3600. Nah, 3600 ini hasil dari 1 jam sama dengan 3600 detik dibagi 96.500. Selanjutnya kita dapatkan
atau menghasilkan mol elektron dengan 0,056 mol. Nah, karena kita ketahui bahwa reaksi yang terjadi adalah Ag plus ditambah elektron menjadi Ag, di mana koefisien dari elektron dengan koefisien dari endapan Ag adalah sama. Nah, sama-sama 1. Maka bisa saya simpulkan mol elektron sama dengan mol Ag. Nah, di sini juga saya memiliki rumus bahwa mol Ag sama dengan massa Ag dibagi dengan AR Ag. Lalu saya tuliskan hasil yang barusan 0,056 mol sama dengan massa Ag dibagi 108. Lalu saya pindah ruas dan diperoleh massa dari Ag adalah 6,04 gram, atau saya bulatkan ke bawah menjadi 6,0 gram, dan hasilnya yaitu adalah D. Jadi jawaban yang benar dari sini adalah yang D. Baik, terima kasih dan sekian. Seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas ataupun ada yang terlewat. Terima kasih untuk yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.